pasti senang karena apa ya, jujur bertahun-tahun aku merasakan aku sendirian, nggak ada orang tua, jauh dari orang tua, dan alhamdulillah Lebaran tahun ini walaupun nggak ada mama EM, tapi aku merasakan adanya keluarga dari papa, ibu sambung aku, adik-adik aku, dan buat aku itu suatu yang luar biasa lah gitu. Dan walaupun kita merayakan lebarannya tuh di rumah sakit karena ibu sambung aku kan masuk rumah sakit, beliau sakit gula darahnya naik ya, jadi ya kita merayakan di kamar rumah sakit, tapi nggak masalah, yang penting kumpul bareng keluarganya itu. Yang mengajak akhirnya untuk kembali apa mungkin yang menegur atau yang meminta maaf? Adek aku Bayu, jadi si Bayu ini bilang WhatsApp aku, kak papa ulang tahun tuh, papa nanyain gitu, papa suruh kakak datang. Udah aku datang kan, papa bener tak, aku manggil adekku kan botak kan panggil sayang dari kecil, bener tak gitu. Iya, papa nanyain kakak suruh datang. Aku datang kok papa mukanya kayaknya kenceng gitu kan, nih nggak mungkin banget bapak gue nih kalau misalkan nyuruh datang tapi kayak gini. Tapi ya dari situ mulai sampai detik ini alhamdulillah dan bismillah insyaallah kedepannya tetap seperti sekarang, rukun terus gitu. Dan ternyata di ulang tahun emang papa nggak nyuruh datang, emang inisiatif Bayu aja. Nah akhirnya di sana bagaimana tuh? Ya akunya santai aja sih, udah nggak masalah, ngobrol sama adik-adik aku aja, jalan sama adik-adik aku gitu. Ngobrol nggak sama papa aja? Karena kebetulan lagi banyak tamunya papa, karena kan bikin tumpengan, ya aku nggak banyak ngobrol juga gitu. Tapi sampai sekarang komunikasi dan juga Sampai detik ini setiap weekend pasti aku disuruh untuk di rumah papa gitu, jadi ya malah sekarang aku lebih jarang di rumah aku sendiri. Aku merasa karena aku punya rumah ya, tapi kok kayak rumah aku lebih jarang lebih jarang aku tengokin gitu. Nah, sebetulnya sudah berapa, berarti total sudah berapa lama kita nggak akur sama papa? Sebenarnya sih bukan yang gimana ya, akur terus berantem lagi gitu, jadi kayak Tom and Jerry kita berdua gitu. Aku keras, papaku keras, jadi ya itu yang bikin kadang-kadang suka nggak sinkron gitu ya. Cuma alhamdulillah ya setelah mama En nggak ada, aku harus membagikan siapa lagi sih kalau bukan keluarga. Walaupun ini ibu sambung, tapi ibu sambung aku juga kan ngurus aku dari kecil juga. Jadi buat aku Mama Yuyun juga dia menjadi sosok ibu juga untuk aku setelah mama aku nggak ada gitu. Dan alhamdulillah bersama beliau aku malah lebih banyak curhat apapun gitu, mau kerjaan mau apa. Dari 2021 itu sudah tidak akur selama 2 tahun, betul? Sebenarnya sih nggak akurnya bukan dari 2021, dari akur berantem kayak gitu-gitu aja. Dia nama orang anak sama bapak ya, sama orang tua pasti ada aja kayak gitu. Cuma karena emang akunya keras, papaku keras, gengsi aja duluan yang mau minta maaf siapa. Nggak perlu ada kata maaf sih, datang udah sebenarnya nggak ada masalah. Cuma akunya enggak gitu. Gitu aja. Berbeda pendapat atau seperti Ya, apa sih? beda pendapat, prinsip gitu-gitu aja. Nah untuk akhirnya maksudnya yang membuat Kak Lina mungkin setelah mama meninggal agak terpikir gitu kan, mungkin sosok sosok mama itu seperti apa sih? Yang akhirnya ya berpikir ya sama siapa lagi kalau misalnya tidak agak mengalah lagi itu. Sebenarnya sosok mama itu ya, waktu beliau masih ada, aku selalu berusaha menjadi anak yang apa ya, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mama gitu. Tapi kan aku juga manusia biasa yang punya kekurangan ya, aku sanggupnya misalkan sekian gitu. Nah, yang mamaku mau sekian, jadi ada aja. Tapi mamaku tahu kalau misalkan aku tuh anak yang benar-benar berbakti banget gitu. Cuma di berapa bulan terakhir sebelum mama meninggal adalah masalah yang orang mencoba masuk ke dalam kehidupan mama. Maaf ya, nggak usah sebut nama siapa, tapi yang memprovokatorin untuk supaya mama bicara di wartawan apa segala macem kayak gitu. Cuma kalau sekarang aku mikir gini, udahlah nggak usah lah aku pembuktian dalam arti yang bicara banyak, toh juga udah berlalu juga. Aku pengen kalaupun aku punya kesalahan, namanya kesalahan di masa lalu kita nggak bisa rubah, tapi kan ke depan kita bisa merubah. Dan aku
insya Allah aku mau berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk keluarga aku gitu dan orang-orang terdekat aku. Mama sendiri selama ini melihat Kak Kalina yang akur nggak akur sama apa tuh seperti apa? Mungkin tahu kan dari kecil. Ya tahu, cuma ya memang udah biasa seperti itu, jadinya ya udah nanti juga nanti baik lagi kayak gitu. Kalau sekarang sih Bismillah, aduh udah deh nggak ada lagi yang kayak kemarin-kemarin karena maksudnya em, aku pengen hidup aku lebih berarti lagi untuk keluarga aku ke depannya. Aku pengen hidup aku ke depannya pengen membahagiakan keluarga aku gitu. Dan juga pingin apa ya? Kalau ditanya tujuannya apa sih? Ya aku pengen memberi ke keluarga aku lebih gitu. Mungkin kemarin-kemarin ada yang kurang, nah sekarang aku lebih bukan dari sekedar materi ya, tapi waktu juga kan kayak gitu. Udah. Itu yang sudah mulai diubah. Iya. Nah untuk pesan mama mungkin apa yang Kak Kalina ingat tentang akur nggak akurnya Kak Kalina dengan papa? Sebenarnya sih apa ya, mama dan papa mereka bercerai itu kan itu kesalahan atau tidaknya itu mereka yang tahu ya. Jadi kalau aku sebagai anak aku nggak mau terlalu tahu, yang aku tahu mereka ibu kandung aku, papa kandung aku, baik buruknya ya mereka adalah orang tua aku gitu. Jadi apapun yang mamaku bilang tentang papa atau juga sebaliknya aku nggak mau peduli gitu. Karena kayak sekarang pun aku juga menerapkan ke anak aku tidak mau menjelekkan papanya atau aku bilang papanya begini, papanya begitu, karena bagaimanapun itu bapaknya dan aku apa ya, aku pun juga bukan ibu yang sempurna, bukan ibu yang baik. Jadi balik lagi aku omongan dari mama aku ya aku cuma ya mah udahlah kayak gitu-gitu aja. Dan aku lebih kangen masa-masa ngobrol bareng di kasur sama mama kayak gitu. Kadang-kadang mama kan sama aku tuh karena usia kita juga kayak adik kakak ya, jadi kayak bedanya nggak jauh. Aku tuh lebih banyak kangen yang obrolan-obrolan seru sama dia kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kemarin aku masak di dapur ditemenin sama mbaknya mama gitu kan, Mama Yuyun. Biasanya tuh aku nyiapin makanan kayak gini lebaran, aku disiapin bukan aku yang nyiapin kayak gitu sama mama aku tinggal minta mah masakin sayur ini, mah masakin ini. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Makanya kemarin waktu Mama Yuyun sakit aku yang gantiin posisi dia di dapur gitu. Padahal aku pengen banget ngerasain masakan dia. Ini sekarang dia lagi masak rendang. Paling aku bilang sisain. Kayak gitu. Karena untuk mungkin tadi kan Kak Kalina sendiri bilang menerapkan ke anak-anak kalau nggak juga menjelekan suami itu seperti apa dari mantan suami pas menjadi korupsi. Nah itu sempat akhirnya membongkar alasan bercerai pada tahun 2013 waktu itu katanya monoton. Bagaimana tanggapan Kak Kalina? Katanya hidupnya monoton gitu. Dia cepat bosan sama sesuatu. Siapa yang bosenan? Dede bosenan. Iya. Tanggapan Kak Kalina seperti apa? Biarlah dia punya alasan sendiri, biar dia punya pendapat sendiri. Karena aku di sini aku nggak mau lagi bicara masa lalu. Kalau bicara masa lalu nanti akan menjadi salah menyalahkan lagi. Jadi buat aku setiap manusia punya masa lalu dan aku mau memperbaiki masa depan aku, karena memperbaiki masa lalu itu tidak mungkin bisa. Itu aja. Kak Kalina nih sekarang lagi banyak banget terjadi kasus pelecehan ya, baik di tempat kerja gitu dan segala macam. Kalau Kak Kalina sendiri pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Oh, aku pernah tuh kayak dapat telepon video call, di telepon yang nggak dikenal, kayak apa sih, kan ada apa sih kalau telepon nggak dikenal tuh ada iya privacy gitu kayak gitulah. Pas aku ini siapa gitu, tiba-tiba maaf ya kayak ada kelamin laki-laki kayak gitu. Astagfirullahaladzim, langsung aku matiin. Dan aku nggak tahu siapa itu, aku blok nomor kayak gitu. Aku pernah kalau nggak salah kurang lebih 2-3 kali lah kayak gitu. Itu nggak jelas, aku nggak tahu siapa sampai karena bener-bener kayak aku nggak tahu siapa gitu. Bener-bener nggak tahu, itu pernah dulu tuh aku pernah ngerasain kayak begitu. Dan mau ngaduin kemana gitu, karena aku juga nggak tahu itu siapa gitu kan. Terus kalau misalnya kayak di Instagram sih masih wajar ya, masih kayak Mbak Kalina gini, aku fans sama Mbak, masih kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau yang itu cuma yang kayak gitu aja lah. Kalau yang kayak verbal di tempat kerja seperti catcalling kayak gitu pernah nggak Kayak sih apa? Kak? Catcalling atau mungkin di tempat kerja kayak ngerampok tiba-tiba
juga segala Oh macam. enggak sih, enggak, aku nggak pernah. Alhamdulillah aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Alhamdulillah Nah, nggak kalau pernah. kamu nanggepin hal-hal kayak gitu gimana sih kak? Ibaratnya kan kamu belum pernah suatu saat akan Aku tadi amit-amit gitu. aku tadi barengan ada bintang tamu juga yang sempat katanya tuh ada atasannya dia ngajak kalau mau itu kan ngajak liburan berduaan kayak gitu-gitu. Aku sih ngerasa sebagai perempuan kayak dilecehkan aja ya. Jadi dan bagus juga yang tadi dia lakukan adalah dia akhirnya dia speak up kan, dia kasih tahu ke apa disebarkan seperti ini. Jadi sebagai wanita juga kita jangan diam aja supaya kedepannya laki-laki yang mau seperti itu juga berpikir dulu gitu, berpikir 2 kali lagi gitu. Karena kalau misalkan kita sebagai wanita juga lemah ya akan dimanfaatkan terus-menerus sama laki-laki yang mau mengambil keuntungan. Kamu mau naik apa jabatan atau kamu mau kerja lagi di sini harus kesini ini itu kayak apa sih gitu. Dan memang sebenarnya saat kejadian seperti itu banyak lah, udah menjadi rahasia umum. Tapi kita sebagai wanita kita buktikan bahwa kita nggak lemah dan kita speak up, kita berani bicara sama orang. Kalau perlu ya kita rekam juga sekalian gitu. Balik lagi yang kasus yang kamu nerima video call yang kayak gitu tuh, apa nih yang buat kamu kayak ini harus dilaporin ini gini nih, kamu sampai nggak Aku kepikiran bukan nggak kepikiran karena memang aku nggak tahu itu nomor telepon siapa. Kayak nomor telepon juga nomor telepon nggak jelas gitu, nggak ada nomornya, kayak kan private gitu kan. Jadi udah gitu. Aku terus udah itu ada yang pernah ada nomor teleponnya tapi kayak bukan nomor telepon sini, itu aku blok kayak gitu. Nah kalau nerima hal gitu kamu sempet traumatik gitu nggak sih kak? Pasti kan kaget dong. Pasti kaget banget. Cuma bukan masa trauma, aku cuma kayak kalau ada orang, kalau aku tahu siapa orang aku benci banget karena maksud gila, gua perempuan bukan berarti lu bisa kayak gini loh, kayak gitu. Kalau aku tahu siapa orangnya pengen aku maki. Aku lagi orangnya keras banget kayak gitu. Nah sama misalnya nih pacaran kak, kamu mungkin kayak ngerasa dilecehkan gitu, misalkan ibarat pacar juga suka ngerangkul atau gimana, tapi kamu nggak sadar sebenarnya bahwa itu pelecehan, pernah nggak sih gitu? Enggak sih, aku nggak pernah kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya kamu sampai akan mengalami hal kayak gitu tuh apa yang akan kamu lakukan? Yang pasti aku akan bicara dan aku akan speak up, aku akan membeberkan ini bukan karena apa-apa tapi karena biar orang itu ada memberikan efek jerak. Pendapat kamu tentang orang-orang yang suka melakukan pelecehan seksual itu gimana sih? Mereka punya kelainan, mereka punya penyakit sendiri gitu, dan aku bukan psikolog yang mengerti apa itu ya, cuma aku yakin mereka punya penyakit, bukan dalam arti penyakit ya, yang mereka sendiri tanpa dia sadari juga dia melakukan hal seperti itu gitu. Kalau Kak Kalina sendiri ada nggak upaya yang kayak kamu lakukan dari diri kamu supaya kamu tidak mendapatkan pelecehan? Ya kita menjadi wanita juga jangan terlihat murah juga sama orang kayak gitu kan, karena orang kayak gitu kan melihat juga kan gitu. Kalau aku sih jujur, walaupun temen aku banyak laki-laki, sahabat aku banyak temen laki-laki, banyak laki-laki, mereka juga tahu kalau aku seperti apa gitu. Jadi ya jangan kita tunjukkan bahwa kalau ya kita bukan perempuan yang bisa diperlakukan seperti itu aja intinya. Berarti nggak sampai kayak nutupin misalnya pakaian kamu pun jadi kayak kamu, aku takut nih lecehnya dengan pakaian aku kayak gini-gini, ada nggak sampai kamu ngelakuin hal yang bikin jadi ngebatasin diri kamu untuk Nah itu dia masalahnya, aku pakai baju jeans sama t-shirt aja kadang-kadang orang suka mikir Kalina tuh ini gini, terus aku harus pakai baju apa, karena menurut aku tuh udah bener-bener yang orang pakai itu biasa, kalau aku kesannya kayak bagaimana gitu. Jadi ya karena sebenarnya itu kan dari sini juga ya orang melihat perempuan itu seksi atau bagaimananya. Kalau misalkan di luar kayak di Singapura contoh, kita tengah malam pakai celana pendek pun itu nggak akan masalah, karena kalau kita merasa dilirik sama orang kita nggak suka, kita bisa melaporkan. Kalau di sini kan agak susah ya gitu. Kayak dulu, aku pernah kalau nggak salah waktu SMA lagi di jalan raya, di pinggir jalan raya aku dicolek gitu. Aku katain, aku samperin tuh orang lari gitu. Maaf ya, aku katain keluar kata binatang gitu. Aku keluar kata binatang, dan itu pernah kejadian sekali waktu itu aku dicolek. Gara-gara pada nggak ada apa-apa, aku cuma pakai biasa aja celana jeans sama kaos aja. Tapi ya, nah kan sebenarnya banyak juga kok orang yang diperkosa kalau kita pakai baju yang tertutup aja ada yang diperkosa. Jadi sebenarnya mindsetnya laki-laki orang-orang itu aja yang harus dirubah. Menurut kamu serba salahnya sih kan jadi perempuan yang kayak gitu? Dari pakaian pun gampang dapat pelecehan, dari cara banget sih. Kita mau bagaimana salah, kita mau pakai baju ketutup salah, pakai baju kebuka lebih parah lagi gitu kan. Jadi ya apa ya? Ya harus dari kesadaran laki-lakinya ya. Aku susah ngomongnya ya. Maksudnya ya memang dari
Nah, ajaran dari masih kecilnya juga sih, kalau kata dari keluarga juga. Kalau kamu ke Aska ngajarin juga sih untuk melihat perempuan tuh seperti apa? Kalau aku selalu bilang sama Aska, Ca, dari waktu kecil sebisa mungkin kamu jangan membuat wanita itu menangis, karena kalau kamu membuat wanita itu menangis, kamu sama aja membuat mama menangis, karena mama itu perempuan gitu. Jadi lebih menghargai perempuan. Update meeting nih Kak Kalina. Kak Kalina sekarang lagi jalani hubungan asmara lagi atau lagi deket? Karena aku udah gak mau ngomongin. Trust Dah. issue gak Kak? Nggak mau Trust issue nggak mau lagi nggak bahas itu tuh. Udah. Oke, Untuk dengan Aska aja kan, dengan Oh, iya. Aska. Biar kalungnya aku dari tadi salvo sama Kalina Aska. Bagaimana itu Kak? Iya, Sampai sekarang dengan Aska seperti apa? apa ya? Aska kayak ini aja foto aku, handphone aku Aska gitu. Pokoknya semua yang ada Aska dan Aska. Ya, karena memang ya Aska, kalau tanya Aska apa sih untuk Kalina, sosok Kalina tuh, sosok Aska tuh seperti apa? Ya, dia nafas aku gitu. Udah itu aja. Masih sering ketemu? Ketemu teleponan, tapi kalau misalkan dia sekarang lagi tes gitu ya nanti insya Allah sih pengennya sih Rabu besok kita ketemuan, cuma aku lihat schedule dia juga. Melihat Aska yang sudah besar seperti apa sih? Bersyukur banget karena punya anak sehat. Gak apa kegedean aja kan? Dah selesai. Dan Alhamdulillah aku bersyukur dan aku berterima kasih sama papanya sudah mengurus anak aku dengan baik, dan sebagai seorang ibu juga pasti bangga melihat perkembangan anak aku yang sekarang. Jadi ya sekarang juga ngerasa nggak nyangka anak aku udah besar banget ya, tahun ini dia 17 tahun. Kayak baru kemarin aku gendong dia dan sekarang akhirnya aku yang bisa digendong dia, bukan aku udah nggak bisa gendong dia lagi karena dia udah gede banget gitu. Aku selalu berdoa sih sebagai ibu dimanapun anak aku berada, aku berharap, aku selalu berdoa sama Tuhan, ya Allah jaga Aska dimanapun dia berada, tuntun dia menjadi anak yang baik, bukan hanya ke orang tua tapi ke semua. Kak Kalina sendiri sering ngasih mungkin sebagai mama gitu ya, selain untuk jangan menyakiti perempuan tuh apalagi yang dari versi Kak Kalina? Apa ya? Sebenarnya standar sih ya, sama kayak didikan ibu-ibu di kebanyakannya di luaran sana, tapi ya entah bagaimana aku merasa kenapa aku bilang aku bangga banget sama Aska. Aska itu dia anak yang dewasa sebelum waktunya gitu loh, sebelum waktu. Jadi ya, dan dia bisa tahu, dia tahu banget mana yang baik dan mana yang tidak untuk dia gitu. Jadi ya ngajarin Aska tuh sangat amat gampang. Itu dari gampang, maksudnya bukan hanya dalam pendidikan ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Aku selalu bilang sama Aska dulu ya, aku bilang kamu tuh jangan pernah melupakan 3 hal ini, karena kan dengan kamu bawa 3 hal ini dalam kehidupan kamu ke depan ya kamu akan diterima dimanapun. Jadi di saat kamu minta sesuatu sama orang, jangan lupa minta tolong. Di saat kamu melakukan salah, kamu jangan lupa bilang maaf. Di saat kamu diberikan sesuatu sama orang, jangan lupa bilang terima kasih. Jadi tolong, maaf, dan terima kasih itu dimanapun kamu berada, kamu akan hidup kayak gitu. Nah di usia Aska yang sudah mau 17 nanti akan mempersiapkan mungkin sesuatu yang spesial. Insya Allah nanti. Hadiahnya apa? Kak Kalina sudah Ya, berpikir? jangan lah, udah ada kepikiran sih, cuma bismillah mudah-mudahan ada rezekinya nanti untuk ulang tahun dia ke-17. Spill dikit. Ada dong, ntar ketahuan dong. Oke. Ya udah. Makasih Kak Kalina.